Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa huwa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Shadaqallahul azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Toha ayat 14. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, contoh bagi umat manusia, suri teladan bagi kita umat Islam yang telah menuntun, membimbing kita ke jalan yang benar, telah membawakan umat manusia keluar dari alam yang gelap gulita
sampai ke alam yang terang benderang. Wa ja'ala zulumati ilan nur. Dari alam yang penuh kezaliman sampai kepada alam yang penuh cahaya. Tentunya dengan bimbingan petunjuk pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka yang tak langkang dipaneh, tak lapuk di hujan. Sekiranya kamu tetap berpegang teguh menjadikannya sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupan, tidak menyesatkan kamu. Lan tudillu, tidak memberikan kesesatan kepadamu, artinya memberikan keselamatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah berupa hadis yang telah ditinggalkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini kita berada pada tanggal 13. Tanggal 13 bulan Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 bulan Agustus tahun 2025. Insya Allah 7 hari ke depan kita kembali merayakan, meeuforiakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-80. Maka kesempatan ini izinkan kami sebagai khatib mengajak, menghimbau kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir, terutama kepada diri kami yang menyampaikan. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Asy-Syauqi jauh-jauh hari sudah menyampaikan hal itu kepada kita. Jaddidis safinah fa innal bara'a amik wa khuzizat fa inna safara ba'id. Perbaharui sapanmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Maksudnya perbaharui sapan, perbaharui imanmu, kuatkan imanmu, teguhkan pendirian, kuatkan gantunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lautan sangat dalam maknanya, karena kehidupan di atas dunia ini yang fana, penuh rintangan, penuh ujian, penuh cobaan, banyak gangguan, halangan, persoalan. Bila iman kita rapuh, bila iman kita goyah, tipis, kita akan kandas di pertengahan jalan. Karena kehidupan kita di atas dunia ini, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, diibaratkan sebuah sapan yang berlayar di laut yang lepas menuju tujuan nun jauh sana. Dalam pelayaran berhenti sejenak pada pulau impian dunia. Berhenti sejenak di pulau impian. Pulau itu disebut dunia. Tidaklah selamanya kita hidup di atas dunia itu, pada pulau itu. Akan tetapi proses kehidupan akan berlanjut. Makanya ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat beramal,
akhirat tempat menerima balasan. Dunia jembatan menuju akhirat. Karena dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima balasan. Mari kembali kepada diri kita masing-masing. Karena kita masih di atas dunia, pergunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Pergunakan hidup sebelum datang mati. Pergunakan masa muda sebelum datang tua. Pergunakan waktu lapang sebelum sempit. Pergunakan masa kaya sebelum datang miskin. Pergunakan waktu yang kuat, saat yang kuat sebelum daya dan upaya kita diambil oleh Allah sehingga kita berada dalam keadaan lemah. Pergunakan. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat istimewa. Terkhusus kita muslim harus kita ingatkan, harus kita implementasikan, kita hayati dan pahami, wajib kita amalkan. Ada 3:17 yang mesti harus kita amalkan. Jangan sekali-kali kita melupakannya. Pertama disebut dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan nuzulul Quran. Nuzul Quran, turunnya petunjuk wahyu Allah ke atas dunia ini dari Baitul Izzah, langit dunia. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. 17 Ramadan. Yang kedua 17 rakaat. Salat yang diwajibkan atas kita. Yang diwajibkan atas kita itu bukan semata-mata salat Jumat saja, tidak. Fardu ain. Hukumnya wajib, berpahala bila dikerjakan, berdosa apabila ditinggalkan. 17 rakaat, 5 waktu sehari semalam. Nah, ini yang ditekan oleh Allah. Innani Annallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada saya, selain daripada aku, kata Allah. Fa'budni wa aqimis shalah li zikri, maka sembahlah aku, kata Allah, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, sholat inilah hubungan baik kita dengan Allah. Bila sholat kita ini kita kerjakan, insya Allah hubungan kita dengan Allah baik. Tapi ingat, apabila sholat 5 waktu sehari semalam kita lalaikan, kita tinggalkan, acuh tak acuh, tidak kita kerjakan, berarti rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakanlah sholat, sekalipun kepada orang yang pernah melakukan zalim, sekalipun kepada orang-orang yang pernah berbuat dosa, hobi melakukan dosa, kerjakan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Nah, dalam ayat Toha ayat 14 tadi, di situ ada kalimat tauhid. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalimat tauhid. Maka konsekuensinya, fa'budni, maka sembahlah aku, itu perintah. Sama dengan kita diperintah oleh bapak ibu kita pergi beli minyak tanah di kedai, ternyata perintahnya tidak kita laksanakan. Mak bapak kita marah kepada kita. Kepada Allah sekalipun diperintah tidak diindahkan, maka kita dicap sebagai orang yang ingkar atau kafir terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
17 Ramadan, 17 rakaat. Yang terakhir adalah 17 Agustus. 17 Agustus itu merupakan bentuk kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah airnya. Karena cinta terhadap tanah air, cinta kita terhadap nagari tebing tinggi Tapan, itu bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Cinta terhadap kepada tanah air merupakan bagian dari iman. Nah, disebabkan cinta kita mendalam terhadap tanah-tanah air kita tidak suka dijajah, kekayaan kita diserobot, maka kita berjuang dengan sekuat tenaga, penuh persatuan dan penuh semangat juang yang tinggi. Akhirnya kita memperolehkan kemenangan, kemerdekaan. 17 Agustus 1445, dan 1 minggu ke depan kemerdekaan itu akan kita peringatkan kembali untuk mengenang semangat juang dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang kita raih, yaitunya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Apa yang hendak kita sampaikan Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin? Mari berbuatlah dengan sungguh-sungguh, berjuanglah dengan sekuat tenaga. Isi kemerdekaan 17 Agustus ini dengan berpedoman kepada Al-Quran. 17 Ramadan sebagai nuzul Quran, sebagai pedoman hidup kita, dan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan 17 rakaat sehari semalam. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong dalam kehidupanmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.